Perkenalkan, saya perawat Widya. Di sini saya dinasnya dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Panggil saja saya perawat Widya. Ibu siapa namanya? Nur. Ibu Nur, sedangnya dipanggil Nur. Oke. Ibu Nur, bagaimana perasaannya? Apakah ibu kesal, marah? Sekarang kesannya sudah sedikit berkurang. Oke, marahnya? Kalau marahnya tetap. Ya. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang terkait dari kemarahannya ibu ini? Untuk waktunya 5 menit. Iya. Oh ya, baik. Untuk tempatnya di sini? Iya, di sini. Oke. Ibu, dari apa yang ibu rasakan dari marahnya ibu? Kesal. Apa penyebab marahnya? Penyebab marahnya itu karena suamiku tidak kasih kau uang. Biasa kalau mau beli apa-apa tidak kasih kau uang. Apakah sebelumnya ini ada rasa marah juga yang sama dengan penyebab yang sama? Beda sus. Pernah marah sebelumnya beda. Karena dulu itu tidak tahu kemana, jarang pulang. Tidak tahu kemana ini orang tidak pulang-pulang. Dari marahnya nih ibu, apa yang ibu rasakan? Begitu nih sus, kesal sendiri di rumah, marah sendiri. Tangan mengepal, Iya, rahang mengeras, begitu. iya, dari sesak. Apa yang ibu lakukan pada saat marah? Begitu Yesus, kalau di rumah, kalau lagi sendiri di kamar lempar-lempar barang, kasih pecah-pecah barang. Ibu tahu dari apa yang ibu lakukan itu apa yang menyebabkan? Untuk sekitarnya ibu, untuk anak-anaknya ibu. Iya, berbahaya untuk di lingkungan sekitar rumah. Baru kerugiannya juga sus. Ya baik. Di sini ibu tahu bagaimana caranya mengontrol marahnya ibu. Begitu Yesus mengontrol marahku, marah-marah tidak jelas, lempar barang sana sini. Oke. Ibu, di sini saya ada cara untuk mengontrol marahnya ibu. Ada beberapa cara, tapi kita pelajari untuk satu dulu. Yang pertama itu teknik nafas dalam. Jadi teknik nafas dalam ini dapat dilakukan ibu sendiri. Saya bantu ibu ya. Jadi untuk teknik nafas dalam itu kita tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan lewat mulut secara perlahan. Begitu. Jadi tarik, tahan, hembuskan lewat mulut. Bisa diulangi caranya saya. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan lewat mulut. Oke. Lagi ya Bu ya. Tarik nafas, rileks, tahan, hembuskan perlahan lewat mulut. Oke, satu kali lagi Bu ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan lewat mulut. Ya, dari itu sudah bagus. Ibu sudah melakukannya dengan bagus. Apa yang Ibu rasakan? Agak lega di sini. Tidak terlalu sesak. Ya, jadi untuk mengontrol marahnya Ibu tuh bisa melakukan itu secara rutin. Kalau Ibu sudah merasakan seperti mulai marah, Ibu bisa menerapkan ini teknik nafas dalam. Jadi Ibu, terkait dari perbincangannya kita dari penyebab dua masalah yang Ibu katakan tadi, dari suaminya Ibu yang tidak memberi uang jajan dan pergi tidak tahu kemana, dan untuk yang Ibu lakukan itu melempar barang sana sini, keluarga jadi takut, anak-anak berbahaya, begitu. Ibu bisa menerapkan itu teknik nafas dalam. Ya, ini harus dilakukan secara rutin. Kita bisa melakukannya kapan saya mau jadwalkan. Bisa besok. Nanti saja bagaimana? 2 jam lagi saya akan datang. Iya bisa. Ya, jadi 2 jam lagi saya akan datang ke sini. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya baik, pertemuan Ibu, nama saya Lisa Sahrul. Saya mahasiswa dari Sedikit Penakut Makassar. Nah, sesuai dengan janji kita Bu, 2 jam lalu kita bertemu kembali. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mengontrol emosi, yaitu dengan cara memukul bantal dan ranjang Ibu ya.
waktunya itu ibu kurang lebih 10 menit. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Untuk tempatnya ibu di sini saja ya. Iya. Iya. Nah, jadi jika ada sesuatu yang membuat ibu marah, ibu itu ibu harus mengontrol emosi ibu. Selain tarik nafas dalam, ibu juga dapat melakukan atau dapat mengontrol marah ibu, yaitu dengan cara pukul, bantul, dan ranjang ibu ya. Kalau boleh, ibu bisa bagaimana cara memukul, bantul, dan ranjang? Enggak. Ya Bu, jadi ibu itu pukul ranjang seperti ini ya. Coba ibu praktekkan. Oh iya ibu, ya bagus sekali ibu. Jadi ibu, kalau ada yang membuat ibu marah, ibu masuk ke ruangan ibu, masuk ke kamar ibu, ibu pukul ranjang ibu, pukul bantal ibu ya. Nah, tapi setelah selesai ibu, setelah emosinya reda, ibu harus membersihkan kembali ranjang ibu ya, kamarnya ibu ya. Oh iya Bu. Nah, setelah ibu mengetahui bagaimana cara mengontrol emosi, bagaimana perasaannya ibu? Agak sedikit. Oh iya Bu. Oh baik. Jadi ibu, bagaimana kalau cara mengontrol emosi ini Bu dengan cara memukul bantal dan ranjang? Bagaimana kalau kita masukkan ke jadwalnya ibu, jadwal sehari-hari ibu, ya? Bagaimana kalau kita jadwalkan itu pada saat ibu bangun pagi jam 5 dan pada saat sore hari jam 4? Bagaimana ibu? Oh iya ibu. Jadi kita jadwalkan cara mengontrol emosi ini ke dalam jadwal sehari ibu ya. Oh iya Bu. Mungkin cukup sekian. Nanti Bu, bagaimana kita ketemu lagi besok jam 10 Bu ya. Kita akan mempelajari cara yang lain, bagaimana cara mengontrol emosi dia dengan cara yang lain ya. Ya Bu, mungkin cukup sekian. Saya permisi dulu Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Tarawat Ilmi yang bertugas pada hari ini. Apa benar dengan Ibu Nur? Iya, benar. Ya baik Ibu. Apa Ibu sudah melakukan dua teknik relaksasi untuk mengurangi rasa marah Ibu? Iya. Ya. Bagaimana Ibu perasaannya Ibu setelah melakukan dua teknik tersebut? Agak merasa lebih baik dari sebelumnya. Ya baik, alhamdulillah kalau begitu Ibu. Di sini saya akan mengajarkan kepada Ibu teknik cara mengontrol amarah Ibu dengan cara bicara dengan baik. Waktunya itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ke depan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Tempatnya di sini atau di mana Ibu? Sini saja. Ya, di sini saja. Baik Ibu, untuk melakukan cara bicara dengan baik Ibu, ada 3 cara Ibu. Yang pertama itu ketika Ibu marah, Ibu bisa mengatakan kepada suami Ibu dengan cara bicara yang baik, tidak nada suara yang rendah, dengan kata-kata yang bagus. Misalnya Ibu, ketika Ibu meminta uang kepada suami Ibu, Ibu bisa bilang, Pak, saya mau uang untuk beli perlengkapan alat masak, seperti itu. Ibu bisa mengulangi Ibu. Contohnya Ya, contohnya. bisa minta uang untuk beli keperluan rumah tangga. Ya, bagus Ibu. Seperti itu. Kemudian cara kedua itu dengan cara menolak dengan baik. Ketika ada yang menyuruh Ibu lantas Ibu mempunyai pekerjaan yang lain. Misalnya Ibu mengatakan, maaf, saya tidak bisa mengikuti pekerjaan atau kegiatan tersebut karena saya mempunyai kegiatan yang lain, seperti itu. Baik Ibu bisa menjawabnya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mengikuti atau menjalankan pekerjaan yang ada diberitahukan atau Bagus sekali Bu. Baik Ibu, yang cara ketiga itu mengungkapkan perasaan kesal
bisa mengungkapkannya langsung kepada orang tersebut dengan mengatakan seperti ini, saya kesal dengan perkataan itu tadi. Gitu Ibu. Apakah Ibu bisa mengulanginya? Sebenarnya saya kesal dengan perkataan Ibu tadi karena itu cukup kurang sopan dari saya. Ya, bagaimana Ibu dengan ketiga cara bicara tadi? Apakah perasaan Ibu sudah lega atau bagaimana? Ya, sedikit cukup lega. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh, Ibu bisa mengulangi ketiga cara tersebut, poinnya saja Ibu. Yang pertama itu minta dengan baik, yang kedua dengan sopan, yang ketiga itu mengungkapkan perasaan kesal. Baik Ibu, Ibu bisa melakukannya sewaktu-waktu Ibu ketika marah. Ya, Ibu bisa melakukannya itu. Baik, kita bisa ketemu sebentar jam 2 siang. Ya, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Su. Perkenalkan, nama saya Perawat Sasa. Jadi hari ini saya menjaga di sini ya. Jadwal saya shift siang jam 2 sampai jam 9 malam dia. Ibu Nur Muarifamos mau dipanggil apa Bu? Sukanya dipanggil apa? Biasa dipanggil Nur. Biasa dipanggil Nur ya. Jadi Bu Nur, sesuai dengan perbincangan kita yang tadi kan, saya bilang mau datang lagi toh untuk ajar Ibu bagaimana cara mengendalikan marahnya toh. Jadi bagaimana perasaannya tadi setelah saya ajarkan yang sebelum-sebelumnya, pas sudah diterapkan atau tidak? Sudah. Enak nih kita rasa setelah kita terapkan. Alhamdulillah lebih ringan. Jadi hari ini kita belajar teknik baru lagi Ya, teknik spiritual. Di sini bagi saja dia berbincang-bincang 15 menit Ibu ya, Oke. Jadi Ibu biasanya tahu di waktu sholat ada berapa? Ada berapa? ada 5. Bisa disebutkan? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Biasa jadi sholat Ibu? Iya. Kadang-kadang dia atau selalu? Alhamdulillah selalu. Selalu. Jadi kalau sholat apa kita baca? Bacaan sholat. Bacaan kita tahu di semua bacaan sholat. Iya. Tahu. Jadi kalau nanti malam lagi terus masuki jam sholat setelah sholat asar jam 4, ambil meki air wudhu toh, baru pergi ke sholat. Itu kalau kan tadi sudah diajarkan 2 teknik toh. Nah, terapkan dulu itu 2. Kalau tidak mempan, baru kita pakai ini teknik yang ini toh, teknik sholat. Atau kita tahu cara sholat toh, tata caranya ambil air wudhu, baru pergi ke sholat toh betul. Nah, sudah mengerti mungkin toh betul caranya sholat, bacaannya, gerakannya juga toh kita mengerti nih. Iya. Nah, bisa kita jelaskan Kak lagi bagaimana cara tak sholat? Dijelaskan Yang tidak Ji. Bagaimana gerakan-gerakan apa saja kita lakukan pada saat sholat Ki? Ruku, sujud, duduk antar bersujud, sama terakhir tahiyat. Ya Pak. Kalau begitu kan sudah mengerti mungkin Bu. Ini teknik untuk mengontrol emosi toh. Nah, kalau begitu kita masukkan ke jadwalnya Ibu Nah. Jadi nanti sesuai dengan jam sholatnya toh. Pada saat kalau mau marah itu kita lakukan nah. Jadi nanti Ibu datang lagi ke sini nah untuk ajarkan si mengontrol emosi kita dengan cara minum obat yang baik dan benar nah. Jam-jam begini mau juga dia. Jam seperti ini mau dia dengan besok di jam 3 di kayak gini ya Pade. Makasih ya Ibu Nurdi. Ya, saya kembali dulu ya ke Nur Station. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Perawat. Ibu bisa panggil saya Yusrita Ibu. Apa benar dengan Ibu
saya kemarin jam 3 sore ya Bu, bahwa sekarang bertemu lagi ya Bu untuk latihan cara obat yang baik dan benar ya Bu. Yang mungkin akan memakan waktu 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya Ibu, tempatnya di sini saja ya Bu. Yang sebelumnya saya mau bertanya Bu, apakah Ibu sudah diberikan obat oleh dokter? Sudah. Obatnya ada berapa macam dan warnanya apa saja Bu? Tidak tahu. Ibu juga lupa cara minum obatnya yang benar? Baik Bu, saya jelaskan kembali ya Bu. Obatnya itu ada 3 macam ya Bu. Yang pertama itu warna orange, namanya itu chlorpromazine. Itu gunanya itu agar pikiran itu bisa tenang. Yang kedua itu warnanya putih, namanya trihexyphenidyl. Gunanya itu agar pikiran ibu rileks. Dan yang terakhir itu warnanya merah jambu. Namanya itu haloperidol. Tujuan itu agar pikiran ibu teratur dan rasa amarah ibu bisa terkontrol ya Bu. Ketiga obat tersebut itu ibu harus minum 3 kali dalam sehari ya Bu, dari jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya Bu. Ibu harus minum teratur ya Bu, jangan ibu berhenti minum karena nanti dapat mengakibatkan kekambuhan ya Bu. Bila ibu setelah minum obat ibu merasakan bibir ibu kering, ibu bisa mengatasinya dengan minum dengan mengisap sepatu ya Bu. Bila ibu merasakan mata ibu berkunang-kunang, ibu sebaiknya beristirahat yang cukup ya Bu. Setelah pulang nanti di rumah Bu, kalau minum obat sebaiknya ibu cek terlebih dahulu nama tak di obat tersebut apakah sudah betul nama ibu. Terus ibu juga cek dosisnya apakah benar ya Bu, dengan nama obatnya apakah sudah benar atau tidak ya Bu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kami berbincang-bincang dengan cara minum obat yang benar? Jelas atas informasinya. Ibu sudah paham ya Bu apa yang saya jelaskan tadi? Bisa Ibu coba jelaskan ada berapa macam obat yang Ibu minum dan bagaimana cara minum obat yang baik dan benar? Tadi yang susu sebutkan itu ada 3, yang pertama warna orange, pink, sama putih. Merah jambu. Ya, merah jambu. Terus itu harus diminum teratur 3 kali sehari. Jamnya itu jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Ya Bu, karena Ibu sudah paham dan sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan, baik Ibu, mungkin ini hari terakhir saya untuk mengunjungi Ibu. Saya harap setelah ini Ibu bisa melakukan latihan tersebut yang saya ajarkan sebelumnya ya Bu. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yesus. Pak Sarul, bisa kita berbincang-bincang tentang masalah yang Bapak hadapi? Bisa. Waktunya sekitar 15 menit ya Pak. Iya. Tempatnya di sini saja. Iya, di sini saja. Baik Pak. Jadi apa masalah yang Bapak hadapi selama ini? Sekali tadi marah-marah. Iya. Ada Pak. Iya. Baik Pak. Jadi saya jelaskan lagi ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengarah. Jadi Pak, marah itu sendiri adalah hal yang wajar di hati dan satu jika tidak disalurkan dengan berat, maka akan melukai diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Yesus. Baik Pak. Biasanya ibu kalau marah-marah apa yang dia lakukan? Marah-marah Yesus, baru sering marah-marah dia sama lempar Yesus. Pak, nanti kalau ibunya mukanya sudah merah dan buram dan ibunya juga sudah gelisah, itu berarti ibunya akan marah. Jadi saat ibu marah, jauhkan dari yang
Iya, Sus. Baik Pak, nanti juga kalau ibunya marah, Bapak coba bicara dengan lembut tapi tegas ya Pak. Iya, Sus. Kalau ibunya masih marah, coba ibunya dibawa ke puskesmas atau rumah sakit jiwa. Iya, Sus. Baik Pak, karena Bapak sudah paham apa yang saya ajarkan pada ibu tentang bagaimana menangani marah, Bapak bisa membantu ibu melihat jadwal obatnya ya Pak. Iya, Sus. Baik Pak, dalam berbincang-bincang apa yang Bapak rasakan? Saya tahu bagaimana cara menghadapi istri saya, Sus. Itu, Sus. Baik Pak, dan jika ibu sudah melakukan latihannya dengan baik, jangan lupa dipuji ya Pak. Iya, Sus. Baik, kalau begitu nanti kita ketemu lagi di sini ya Pak. Saya permisi dulu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak masih ingat dengan saya? Iya, ingat. Oh ya, Bapak saya mohon angkat ulang ya Pak. Perkenalkan saya Sister Rizna. Iya. Sesuai dengan janji kita 2 hari yang lalu, hari ini saya datang kembali untuk melakukan latihan tentang cara-cara mengontrol perilaku marahnya ibu. Bagaimana bisa Pak? Bisa. Sebelum saya melangkah Pak, ada hal yang ingin Bapak tanyakan? Iya, Sus. Untuk latihannya sendiri, apa Bapak masih ingat? Masih. Oke, alhamdulillah Pak ya. Jadi Pak, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak bisa untuk kita latihan hari ini? Terserah, Sus. Oke, waktunya Pak, Bapak bisa izin saja ya. Iya, bisa. Kalau begitu sebelumnya saya panggilkan ibu dulu ya Pak, supaya bisa langsung dipraktekkan. Iya, silakan, Sus. Terima Pak ya. Iya. Baik, Ibu, berhubung ada Bapak, Ibu bisa ceritakan kepada Bapak latihan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang silakan. Yang pertama itu latihan tarik atas, ya, dalam. Yang kedua itu mengenal itu batas sama kasur. Ya, terus sekali. Yang ketiga itu cara berbicara dengan baik, ya kan? Obat yang baik dan benar, ya. Tadi yang keempat itu cara minum obat yang baik dan benar, dan yang terakhir itu ibadah sholat. Oke, bagus sekali ya Bu. Itu sudah benar, memang ada 5 langkah atau latihan yang bisa dilakukan. Tapi saya perbaiki yang terakhir itu ya Bu. Jadi untuk latihan yang keempat itu, bukan minum obat, tapi tentang ibadah. Dan latihan yang kelima itu baru obat. Baik Bu, untuk selanjutnya bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu lakukan, latihan apa yang Ibu lakukan jika sudah ada tanda-tanda perilaku marah yang Ibu rasakan. Ibu bisa ceritakan latihan apa yang Ibu lakukan ketika mengalami tanda-tanda marah? Yang pertama ini tadi dalam, oke. Terus jelaskan Ibu ya. Jadi ketika Ibu mengalami tanda-tanda perilaku marah, Ibu bisa duduk dengan tenang, kemudian tarik nafas dalam-dalam, tahan hingga hitungan ketiga, lalu hembuskan melalui mulut, seolah-olah marah itu perlahan dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu apakah masih ingat latihan apa yang dilakukan ketika mengalami kondisi marah seperti jantung berdebar-debar, mata melotot, perasaan gelisah? Bapak masih ingat? Iya, pasti. Yaitu dengan cara memukul bantal dari kasur. Oh iya, jadi latihan yang jadi yang kedua itu dengan cara memukul bantal dari kasur. Ya Bu. Oke, selanjutnya itu apakah Bapak dan Ibu masih ingat bagaimana cara atau latihan yang bisa dilakukan untuk tanda-tanda marah yang sulit dikontrol? Ya, baik. Ya. Oke, apa itu Bu? Kan ada tiga cara. Yang pertama apa? Kita dengan baik, kedua
karet dan sebagainya. Terus untuk tindakan selanjutnya, jika ada yang melihat nanti kan ibu. Oh iya, daripada ya. Jadi ketika sedang marah banget, marah sekali, sulit mengontrol, ibu bisa dulu, lalu tarik nafas dalam ya Bu. Setelah itu jika masih belum bisa juga kita ibu bisa baring dengan rileks. Namun jika masih tidak mempan, ibu bisa bangun kemudian ambil air wudhu. Bapak bisa membimbing ibu untuk melakukan salat 5 waktu dengan baik dan benar ya Pak? Oke. Terus yang selanjutnya itu tentang pengobatan, latihan yang terakhir. Apakah Bapak atau Ibu masih ingat ada berapa jenis obat yang Ibu minum? 3. Oke, 3 jenis. Apakah boleh menghentikan obat tanpa anjuran dari dokter? Tidak boleh. Apakah boleh mengurangi obatnya tanpa permintaan dokter? Apakah obat menghentikan atau tidak berpengaruh sama sekali sama sakitnya Ibu? Pengaruh. Jadi dia menghentikan Ibu. Oke, benar sekali Bapak. Jangan lupa menghentikan Ibu untuk rutin minum obat ya Pak. Jangan sampai terputus. Oke, jika ada efek samping lain yang timbul, Bapak dan Ibu bisa segera menghubungi pihak rumah sakit ya Pak. Oke Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai di situ latihan kita ya Pak. Bapak bagaimana rasanya bisa latihan secara langsung kepada Ibu tentang cara-cara mengontrol rasa marahnya Ibu? Oh iya. Oke, semoga bisa diterapkan ya Pak. Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Oh iya, sebelum saya pergi, berhubung kata Ibu sebentar lagi akan pulang. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk membicarakan tentang apa saja aktivitas yang boleh Ibu lakukan di rumah. Oke, tempatnya di sini ya Pak, Ibu, dan waktunya juga sama dengan hari ini jam 10. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Siti. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, sekarang kita akan membuat perencanaan pulang bersama keluarga. Bagaimana Bapak selama mengasuh apakah Bapak mulai menerapkan cara merawat ibu? Iya, Sus. Apakah sering mengunjungi? Sering, Sus. Baik. Nah sekarang kita membicarakan jadwal di rumah di sini saja ya. Yes. Mungkin kurang lebih waktunya sekitar 5 menit, boleh? Boleh. Baik. Nah Pak, di sini ada jadwal yang telah dibuat selama Ibu di rumah sakit. Tolong dilanjutkan di rumah. Baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obatnya. Nanti kita lihat Pak jadwalnya. Nah di sini ada hal-hal yang perlu lebih lanjut untuk perilaku yang ditampilkan oleh ibu selama di rumah. Jika ibu mulai menolak minum obat atau memperlihatkan perilaku membahayakan, maka segera melapor ke RT atau puskesmas yang terdekat. Nah ini ada nomor telepon. Nah jika tidak terlatas oleh suster E, maka suster E akan merujuknya ke BPKJ. Nah selanjutnya suster E yang akan memantau kondisi ibu selama perawatan. Nah baik Bapak, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Coba Bapak sebutkan apa saja yang perlu diperhatikan terhadap ibu. Baik, jadi yang pertama itu keadaan gejala, terus jadwal kegiatan, dan terus itu follow up puskesmas. Baik, silahkan Bapak menyelesaikan administrasinya. Saya akan mempersiapkan